Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita tentang membahas fikih Asmaul Husna, tentang yakni nama-nama Allah yang paling indah. Malam ini kita masuk yang poin yang ke-49, yakni nama Al-Quddus As-Subbuh. Al-Quddus dan juga As-Subbuh. Qala Al-Mu'allif Hamidallahu ta'ala, amma ismuhu tabaraka wa ta'ala Al-Quddus faqad warada fil Qur'ani marratain. Qala ta'ala huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wa qala ta'ala yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil quddusil azizil hakim. Adapun nama Allah tabaraka wa ta'ala yakni Al-Quddus, maka hal ini telah datang dalam Al-Qur'anul Karim dua kali, yaitu Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hasr ayat 23, wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Al-Quddus disebutkan sini, al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Yang kedua ada di surat Jumu'ah ayat 1, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Jadi kata nama Al-Quddus ini ada dua tempat, dua kali dalam Al-Qur'anul Karim. Wa amma subuh dipakai sin, maka faqad warada fi sunnah, maka ini ada nas telah datang di dalam as-sunnah, dalam sunnah. Dan hal itu yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'i wa sujudihi subbuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Yani beliau Rasulullah SAW membaca, berdoa di dalam rukuk dan sujudnya, maka ini termasuk dua rukuk dan sujud. Subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Wa qad jama'a alaihi salatu wassalam fi hadzal hadisi baina tasbih wa taqdis, kama jumi'a bainahuma fi qouli ta'ala fi dzikri tasbihil malaikah wa taqdisihim lillah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nabi alaihi salatu wassalam telah menggabungkan di dalam hadis ini, hadis yang tadi, dalam hadis yang menerangkan bahwa Nabi SAW membaca di dalam rukuk dan sujudnya subuhun quddusun
Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Di situ Nabi menggabungkan antara tasbih dan taqdis. Sabbaha yusabbihu tasbih dan qaddasa yuqaddisu taqdisan. Sebagaimana telah digabungkan antara keduanya di dalam firman Allah Ta'ala ketika menyebutkan tentang tasbihnya malaikat, bertasbihnya malaikat, dan juga takdisnya malaikat untuk Allah Ta'ala. Qala Ta'ala wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi malaikat mengatakan dan kami bertasbih dan memuji engkau, wa nuqaddisu lak. Di mana qaddasah ini suci juga, dan kami mensucikan engkau. Nah, sekarang ini dalilnya ada di Quran dan juga Sunnah. Berikutnya adalah apa kandungan makna ini? Nama as-subuh al-quddus wa subuhul quddus ismani azimani dallani ala tanzihillahi anin naqais wal uyub wa tabri'atihi an kulli ma yudaddu kamalahu wa yunafi 'azamatahu kasinah wan naum wal lughub wal walid wal walad wa ghairiha wa an ayyusabbihahu ahadun min khalqihi au yusbihu huwa ahadan min khalqihi ta'ala wa taqaddasa wa tanazzaha anis syabih wan nadir wal misal laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Nam al-subuh wal-quddus ini dua nama yang agung yang menunjukkan yaitu Allah itu disucikan, sama-sama ini maknanya itu Allah itu disucikan dari segala kekurangan dan aib. Dari segala kekurangan dan aib disucikan dari kekurangan dan aib. Demikian juga Allah berlepas diri dari setiap hal yang berlawanan dengan kesempurnaan Allah, bisa mengurangi atau menjadikan cacat dan celah keagungan Allah Ta'ala. Seperti sinah. Apa mana sinah? Ngantuk. Kalau sanah tahun. Kalau sunnah ajaran Nabi. Jadi ini beda-beda. La ta'khuduhu sinatu wala naum, ya kan? Allah itu tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Maka kalau orang ngantuk berarti enggak sempurna. Allah tidak ngantuk dan juga tidak tidur dan juga tidak lelah. Demikian juga Allah disucikan dari walid wal walad. Allah tidak diberanakkan, disucikan dari adanya orang tua. Tidak ada bapak, tidak ada orang tua, juga disucikan dari anak tidak beranak dan semisalnya. Allah disucikan dari adanya seseorang yang menyerupainya dari makhluknya. Maksudnya tidak ada seorang pun yang serupa dengannya. Demikian juga Allah tidak menyerupai dengan siapapun dari makhluknya. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Suci, disucikan dari as-sabih wan nadir. Sabih ini keserupaan, tidak ada yang menyerupai Allah. Demikian juga tandingan-tandingan enggak ada. Yang sepadan semisal dengan Allah juga tidak ada. Laisa al-ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Qala wa majmu'u ma yunazzahu anhu tabaraka wa ta'ala syai'an. Dan
sesuatu yang Allah tabaraka wa ta'ala disucikan darinya itu dua hal. Maksudnya Allah itu ta'ala disucikan dari apa saja. Ada dua hal yang Allah ta'ala disucikan darinya. Apa dua hal itu? Yang pertama adalah ahaduhuma annahu munazzahun. Jadi kalau yunazzahu ini fi'il mudhari', kalau munazzah ini isim maf'ul. Annahu munazzahun an kulli ma yunafi sifati kamalihi. Fa inna lahul muntaha fi kulli sifati kamalin. Fa huwal mausufu bi kamalil ilmi wa kamalil qudrah munazzahun amma yunafi dzalika minan nisyani wal ghaflah. Wa ya'zubu anhu misqala dzarratin fi samawati wal ardh wala asghara min dzalika wala akbar. Wa munazzahun anil ajzi wat ta'abi wal i'ya'i wal lughub wa mausufun bi kamalil hayati wa qayyumiyyah munazzahun an diddiha minal mauti wasinati wan naumi mausufun bil adl wal ghani atau wal ghina atam munazzahun anil dzulmi wal haja ila ahadin biwajhin minal wujuh mausufun bi kamalil hikmah war rahmah munazzahun amma yudadduhu dhalika minal abasi was safah wa ayyaf'ala aw yasra ma yunafi hikmah war rahmah wa hakadha jami'u sifatihi munazzahun an kulli ma yunafiha wa yudadduha. Nah, yang pertama, poin pertama, Allah itu disucikan dari segala hal yang bisa menodai sifat-sifat kesempurnaan Allah. Jadi kalau adanya sifat tersebut ini menjadikan Allah enggak sempurna. Nah, Allah disucikan dari semua yang berlawanan atau bertentangan dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Karena sungguhnya Allah itu memiliki al-muntaha fi kulli sifati kamal. Jadi puncak dari setiap sifat kesempurnaan. Allah itu mencapai puncaknya, tidak ada yang melebihi itu. Maka dia Allah Subhanahu wa taala disifati dengan kamal al-ilm, ilmu yang sempurna. Demikian juga kesempurnaan di dalam kudrah, kekuasaan. Itu maha kuasa, maka dikatakan maha kuasa, kekuasaan yang sempurna. Yang disucikan dari hal-hal yang bertentangan dengan hal itu atau yang menjadikan kesempurnaan tersebut ternodai, disucikan dari hal-hal yang bisa menodainya atau mengurangi kesempurnaannya atau berlawanan dengannya, termasuk diantaranya nisyan, lupa, wal ghaflah, lupa dan lalai. Orang yang manusia ini cepatnya lupa, lalai, naruh sesuatu kadang lupa, sesuatu kadang kopnya sudah dipakai, dicari pada dicari, sudah dipakai, kadang gitu manusia lupa. Allah tidak lupa. Manusia punya ilmu, tapi ilmu manusia terbatas. Ya kadang tadi itu, walaupun punya ilmu kadang lupa. Tapi Allah itu ilmu Allah sempurna, tidak ada lupa sedikit pun, tidak lari sedikit pun. Demikian juga Allah itu mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang luput dari Allah. Walaupun sebesar zarah pun Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, sekecil apapun Allah tahu. Kalau manusia, ilmu makhluk, dikatakan orang itu alim, berilmu, tapi masih banyak hal-hal yang mungkin tidak diketahui. Tapi Allah itu maha mengetahui. Jadi tidak ada suatu apapun yang ada di langit dan di bumi kecuali Allah Ta'ala itu mengetahuinya. Kan pernah kita bahas dan sebutkan bahwasanya misalkan ada semut kecil yang hitam di atas batu yang hitam di saat malam yang sangat kelam, Allah tahu.
Tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah tahu di muka bumi. Ini artinya maha sempurna, maka diartikan maha mengetahui. Allah disifati dengan ilmu yang sempurna. Demikian juga wa munazzahun anil ajiz. Allah maha kuasa, disifati dengan kesempurnaan di dalam kekuasaan. Maha kuasa. Jadi kekuasaan yang Allah itu disucikan dari al-ajiz. Jadi lemah. Disucikan dari sifat jadi apa? Lemah, capek, lelah. Allah tidak mengalami semua itu. Demikian juga Allah disifati dengan bikamalil hayah, kesempurnaan dalam kehidupan, hidup yang sempurna, maha hidup, maka dikatakan maha hayyun, itu maha hidup. Maka memiliki sifat kehidupan yang sempurna, yang maha kuasa, maha berdiri sendiri. Maka Allah munazzahun an diddiha. Kehidupan yang enggak sempurna apa? Allah disucikan dari kebalikan dari hidup, yaitu disucikan dari mati. Manusia, makhluk, sehebat apapun makhluk misalnya, ya, sekuat apapun makhluk, yang hidup mesti mati. Gitu. Allah, maka maha hidupnya Allah yang maha hidup tidak akan mati, Allah itu kekal. Demikian juga Allah disucikan dari tadi zina. Orang hidup, makhluk semualah yang hidup ini yang ngantuk. Bahkan kalau nggak ngantuk berarti manusia normal apa nggak normal? Manusia nggak tahu tidur, nggak pernah tidur, ya nggak normal. Manusia umumnya manusia itu nggak sempurna, maka ya ngantuk. Capek, ngantuk, tidur. Ini. Maka kalau ada orang nggak bisa tidur, kasih obat tidur sampai begitu. Kok nggak bisa tidur, ada apa? Kan normalnya begitu. Allah disucikan dari kematian, dari zina, ngantuk, dari tidur, disucikan dari itu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala disifati dengan bil adil, keadilan. Allah Maha Adil. Wal ghina tam, kekayaan yang sempurna. Maka diartikan Allah itu maha kaya. Artinya memiliki disifati dengan kekayaan yang sempurna. Kekayaan, kaya maksudnya enggak butuh. Benar-benar kaya, betul-betul enggak butuh. Jadi Allah munazzahun, disucikan dari az-zulm, dari kedzaliman, sifat zalim. Allah itu maha adil. Tidak ada kedzaliman sedikit pun. Apa yang dilakukan Allah tidak ada kedzaliman sedikit pun. Maka jangan khawatir, Allah itu maha adil. Enggak mungkin orang enggak salah kemudian disiksa. Enggak mungkin orang berbuat dosa enggak bertaubat misalkan orang kemudian tidak dihukum. Jadi maha adil Allah itu. Allah itu maha adil. Demikian juga Allah disucikan dari disucikan dari kezaliman, dari butuh kepada seseorang. Artinya Allah tidak butuh pada seseorang. Baik dilihat dari sisi manapun, karena Allah itu maha kaya. Manusia kadang semakin kaya, kadang punya banyak pembantu, banyak ini, butuh banyak, dia butuh orang kaya sama diri dia. Allah maha kaya dengan kekayaan yang sempurna, ya. Allah tidak membutuhkan suatu apapun kepada selain Allah. Baik dilihat dari sisi manapun. Demikian juga wa mausufun bi kamali hikmah wa rahmah. Allah itu disifati dengan hikmah dan rahmah. Allah disucikan dari hal-hal yang berlawanan dengan itu. Yaitu apa? Al-abas. Abas itu main-main, sia-sia, enggak ada hikmahnya. Allah disucikan dari situ. Semua apa yang dilakukan Allah itu ada hikmahnya. Manu hikmah. Jadi Allah disucikan dari abas, bermain-main, wasafah, kedunguan. Ini disucikan dari itu. Demikian juga Allah disucikan dari melakukan atau mensyariatkan sesuatu yang berlawanan dengan hikmah. Sesuatu yang bisa mengurangi hikmah atau bertentangan dengan hikmah dan juga rahmah. Maka semua yang dilakukan Allah, semua yang disyariatkan oleh Allah ini tidak lepas dari mesti ada mengandung hikmah dan juga rahmah ini.
Demikian pula seluruh sifat-sifat Allah. Allah munazzahun, Allah disucikan an kulli ma yunafiha wa yudatuha, dari setiap hal, setiap perkara yang bisa menafikan menafikannya atau juga menodai kemahamsempurnaan Allah Subhanahu wa taala, atau juga disucikan dari hal-hal yang bertentangan dengannya. Ini intinya, ini disucikan dari segala macam bentuk aib dan kekurangan. Adapun yang kedua, annahu munazzahun an mumasalati ahadin min khalqihi. Yang kedua, Allah itu disucikan dari sama atau menyerupai seseorang dari makhluknya. Allah disucikan dari memiliki tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, baik dilihat dari sisi manapun. Fal makhluqatu kulluha wa in azumat wa syarufat wa balagot al muntaha alladhi yaliku biha min al azamati wal kamali allaiki biha falaisa syai'un minha yuqaribu au yusabihu al bari. Ini kan ini. Maka makhluk seluruhnya, walaupun besar makhluk itu, walaupun agung, walaupun mulia, sampai ke puncaknya menurut bagi ukuran manusia, jadi sampai puncak yang sesuai dengannya, dengan keagungannya, dengannya yang min azama wal kamal wal alaik biha, yaitu memiliki, misalkan orang itu memiliki keagungan, kesempurnaan yang layak, maksudnya yang sesuai dengannya, tapi itu dibanding dengan Allah tidak ada apa-apanya. Itu maksudnya. Tidak ada suatu sedikit pun dari hal itu semua yang mendekati atau menyerupai, menyamai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan semua sifat-sifat jadi sifat dari makhluk, semua sifat-sifat makhluk itu idza nusibat ila sifati bariha wa khaliqiha wa jami'u ma fiha min al-ma'ani wa nu'ti wal kamali huwa alladhi a'taha iyahu fa huwa alladhi khalaqa fiha al-uqul was-sam'a wal absara wal quwa adh-dhahira wal batina wa huwa alladhi 'allamaha wa alhamaha wa huwa alladhi namaha dhahiran wa batinan wa kammalaha. Jadi Allah Ta'ala yang kedua ini disifati dari menyerupai makhluk. Tidak ada seorang pun makhluk yang menyamainya atau yang menyerupainya. Jadi makhluk itu walaupun seberapa itu besarnya tadi, kita ulang lagi, mulianya, puncak sampai puncak sesuai dengan keagungannya dan kesempurnaan makhluk tersebut, itu belum apa-apa. Tidak, sangat jauh dan tidak bisa mendekati mendekati keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyerupai Al-Bari, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan semua sifat-sifat itu tatmahillu, jadi meleburinya, lenyap, apabila dinisbatkan kepada sifat-sifat bariha yang menciptakannya, yang menciptakan sifat-sifat itu. Bahkan semua apa yang ada padanya berupa makna-makna, berarti semua makna dan sifat-sifat serta kesempurnaan yang ada pada sifat-sifat yang ada pada makhluk, makhluk itu huwaladzi a'taha, Allah lah yang memberikannya, gitu loh. Manusia punya makhluk, contohnya manusia aja lah kita. Manusia punya sifat ini, sifat ini, sifat ini. Siapa yang memberi sifat itu? Allah.
Siapa yang menciptakan sifat itu? Allah. Itu. Maka dialah Allah zat yang menciptakan di dalam makhluk dan diri makhluk apa? Akal. Yang menciptakan akal aja Allah. Pendengaran, penglihatan, kekuatan baik yang zahir maupun yang batin, Allah lah yang memberikan itu kepadanya, kepada makhluk itu. Maka wa huwa alladhi 'allamaha, dialah Allah yang telah mengajarinya dan memberikan ilham pada makhluk itu. Dan dialah wa huwa alladhi namaha zahiran wa batinan wa kammalaha. Dialah yang menumbuhkannya zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin, dan menyempurnakannya. Kemudian fahuwa munazzahu an kulli ma yunafi sifatil majdi. Allah Ta'ala disucikan dari hal setiap perkara yang bisa menafikan sifat-sifat keagungan, kebesaran, keagungan dan kesempurnaan. Maka wa huwal munazzah, maka dialah Allah disucikan anididdi, dari lawannya, diddi kebalikannya wanid, tandingan-tandingan, dan disucikan dari hal yang menyamainya atau menyerupainya, disucikan dari semua itu. Maka seyogianya untuk diketahui juga di sini bahwasanya tasbihnya Allah, mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah, maksudnya mensucikan Allah. Wa taqdisuhu innama yakunu bitabri'atillahi wa tanzihihi, ay bitanzihihi an kulli su'in wa aibin ma'a isbati al-mahamidi wa sifati al-kamali lahu subhanahu ala wajhil la'iqi bihi. Jadi hendaknya diketahui di sini bahwasanya mensucikan Allah, bertasbih dan takdis kepada Allah, sesungguhnya itu bisa terwujud begitu bitabri'atillah wa tanzih, dengan yaitu mensucikan Allah dari setiap kejelekan dan aib. Diiringi dengan isbat, menetapkan al-mahamid, pujian-pujian, wa sifatil kamal lahu, dan juga sifat kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungan Allah taala, ala al-wajhi al-la'iq bihi. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, perintah untuk bertasbih kepada Allah ini menuntut untuk mensucikan Allah dari setiap aib dan kejelekan. Wa isbatul mahamid allati yumadu 'alaiha, dan menetapkan pujian-pujian yang dia Allah dipuji atasnya. Wa yaqtadi dzalika, nah ini pentingnya di sini buahnya. Dan hal itu menuntut adanya tanzihiha. Wa yaqtadi dzalika tanzizaha wa tanzizahu wa tahmidahu wa takbirahu wa tauhidahu. Jadi menetapkan pujian-pujian yang Allah dipuji atas hal itu. Maka hal itu menuntut adanya disucikannya Allah, wa tahmiduhu, puji, agungkan dan
ditauhidkan, mentauhidkan Allah dengan berarti mensucikan Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah dengan bertakbir kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Ini. Wa bihi yu'lamu anna ma yaf'aluhu al-mu'attilatu min ahli bid'ah min ta'til li sifatin wa adami isbatin lahu wa jahdi li haqa'iqiha wa ma'aniha bi hujjati annahum yusabbihuna Allah wa yunazzihunahu fa huwa fil haqiqah laisa min at-tasbih wa taqdis fi sayyin bal huwa inkarun wa juhudun wa dhalalun wa buhtanun. Maka dengan ini diketahui bahwasanya apa yang dilakukan oleh kelompok Mu'attilah itu adalah kelompok yakni orang-orang yang menghilangkan atau mengingkari sifat-sifat Allah dan tidak wa adami isbatillaha dan tidak menetapkannya dan mengingkari hakikatnya serta makna-maknanya dengan hujjah mereka bahwasanya mereka itu sedang bertasbih kepada Allah dan mensucikannya, padahal pada hakikatnya laisa minat tasbihi wa taqdisi fi say'. Tidak ada di dalam tasbih dan juga takdis itu sesuatu. Bal huwa ingkarun wa juhudun. Akan tapi itu merupakan pengingkaran. Bentuk pengingkaran, juhud, pengingkaran juga kesesatan dan buhtan, dibuat-buat. Jadi kita tidak boleh ini menafikan, mengingkarilah ini sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan tentang makna firman Allah taala fasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Surat apa ini? Di sini surat Al-Hijr 98 ya. Yaitu maksudnya sabbihu, sucikan dia, sucikan Allah. Bima hamida bihi nafsahu, dengan sesuatu yang dengannya Allah memuji dirinya. It laisa kullu tasbihin bi mahmudin. Masya Allah. Karena tidak setiap tasbih itu terpuji. Sebagaimana anna tasbiha al-mu'tazilati yaqtadi ta'dila katsirin min sifat. Sebagaimana tasbihnya, kalau Mu'tazilah ini dengan akal ya, ini menuntut adanya ta'dil katsir min sifat, yaitu diliburkannya atau dihilangkannya banyak sifat-sifat. Kemudian wa qauluhu rahimallah, Ibnu Qayyim juga rahimahullah menyebutkan idza laisa kullu tasbihin bi mahmudin kalamun fi ghayatil ahamiyah id inna tasbihallahi bi inkarihi sifatihi wa juhdihi wa adami isbatiha amrun la yuhmadu alaihi fa'iluhu bal yudammu ghayata dham wa la yakunu bidzalika minal musabbihin bihamdillah bal yakunu minal mu'attilin al munkirin al jahidin minal ladina nazahullahu nafsahu an qaulihim wa ta'tilihim biqaulihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Maka sini Allah Subhanahu wa taala ini bertasbih dirinya dari apa yang disifatkan oleh orang-orang yang menyelisih para rasul.
Wassalam ala mursalin. Jadi mengucapkan salam kepada para rasul, karena selamatnya apa yang ada di dalam di salamati maqaluhu, selamat dari apa yang mereka katakan tentang hak Allah, dari nakes dan aib. Allah dari selamat dari kekurangan dan aib yang disematkan oleh orang-orang makhluk di antara makhluk yang kembali kepada tadi yang jahil, tidak mengakukan Allah sebagaimana mestinya. Qala mu'allif, inna tasbihallah wa taqdisahu wa tanzihahu wa ta'zimahu yajibu ayyakuna wafqa dalail kitab wa sunnah fi dhawi fahmi salafil ummah. Ini penting di sini. Sesungguhnya pensucian kepada Allah, sesungguhnya mensucikan Allah, mensucikan Allah dan mengagungkan Allah wajib sesuai dengan dalil-dalil dari kitab dan sunnah, dan dalam konteks pemahaman salaful ummah. Qala wala yajuzu bi khalin ayyubna ala ahwa al mujarradah, dan tidak boleh bagaimanapun juga bilanya itu ini apa, dibangun di atas hawa nafsu, hanya akal dan hawa nafsu, atau dzunun al-fasidah, atau sesuatu hanya didasarkan kepada prasangka-prasangka, angan-angan yang rusak, atau kias-kias yang ini apa, akal yang kasidah, sebagaimana perkara semacam itu ada pada misalkan dialami oleh misalkan arbabil bid'ah al-mu'attilah, orang-orang yang memang mengingkari sifat-sifat Allah, dan dia mengira bahwasanya, mereka mengira bahwasanya itu termasuk dalam pintu tasbih dan bab tasbih dan takdis. Wa man kana ya'tamidu fi babi tasbih wa ta'zim ala hawahu bi ghairi hudan min Allah fa innahu yazil bi hadzal bab wa yaqau fi anwa'il min al-batil wa sunufin min al-dhalal. Wa man afahu Allahu min hadza sabil fi tasbihihi faqad hudiya ila sirati mustaqim. Masyaallah. Jadi sebutkan sini, barang siapa yang berpijak, bertumpu dalam bab tasbih dan takzim, itu hanya bertumpu kepada hawa nafsunya tanpa dibarengi dengan petunjuk dari Allah, maka ia akan terpeleset dalam bab ini dan terjatuh dalam berbagai macam bentuk kebatilan dan kesesatan yang banyak. Wa man afahu Allahu min hadza sabil fi tasbihihi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Dan barang siapa yang diberikan jadi pertolongan Allah, petunjuk oleh Allah dalam masalah ini tentang mensucikan Allah Ta'ala, maka ia sungguh telah mendapatkan hidayah, petunjuk menuju jalan yang lurus. Kemudian perhatikan qala mu'allif, karena tasbih itu tasbihu ta'atun azimatun wa ibadatun jalilatun habibatun ila rahman sakilatun fil mizan. Karena tasbih itu ucapan subhanallah. Nanti dipahami tasbih. Tasbih itu ucapan subhanallah. Karena ucapan subhanallah, mengucapkan subhanallah itu merupakan ketaatan yang agung, ibadah yang besar,
yang dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah, dan berat di dalam timbangan. Kalau ditimbang bobotnya besar. Itu bacaan subhanallah. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisani sakilatani bil mizani habibatani ila rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim. Itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kalau di hadis ini muttafaqun alaih. Jadi subhanallah il azim ini jangan keliru. Kadang ada baca misalkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang betul azim, itu yang betul. Bukan azim. Ini. Dan ia merupakan sholatnya tasbih tersebut. Jadi saya terangkan lagi, sebagaimana sabda Nabi SAW, dua kata, dua kalimat yang ringan di lisan, mudah diucapkan. Sakilatani bil mizan, kalau ditimbang bobotnya berat. Jadi ucapkan berat, ringan, sangat ringan di lisan, tapi besarnya, faedahnya, pahalanya sangat besar, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Apanya? Dua kalimat tersebut dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini. Dan itu merupakan sholatnya seluruh makhluk. Kama qala ta'ala tusabbihu lahu samawati wal sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Jadi sholatnya seluruh makhluknya dengan tasbih. Bagaimana Allah berfirman, bertasbih kepada Allah. Apa? Langit yang 7 dan bumi dan semua orang-orang yang ada ini fihinna, di situ. Wa ma fihinna. Dan tidak ada suatu pun kecuali ia akan bertasbih kepada Allah dengan memuji Allah. Akan tetapi la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi yaitu la tafqahun, kalian tidak memahami tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura. Demikian juga dengannya dia akan mendapatkan atau Anda mendapatkan rezeki. Wa biturzaku. Nah, sebagaimana dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada putranya inda mautihi, jika mau meninggal, amuruka bi la ilaha illallah, aku perintahkan kamu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Fa inna samawati sab'a wal ardina sab'a law wudi'at bi kafatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kifatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Ini sudah Isya? Kayak sudah ada yang azan. Sudah masuk Isya? Sudah. Sebentar lagi kayaknya. Baik, kita azan dulu sejenak, tinggal beberapa menit, nanti habis azan kita lepas. Azan dulu sejenak, nanti setelah azan kita lanjutkan sedikit. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan.
dari Nabi SAW bahwasanya Nuh alaihissalam ketika berkata kepada putranya ketika ia mau meninggal, amuruka bila ilaha illallah fa inna samawati sab'a wal ardina sab'a la wudi'at fi kafatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kifatin atau fi kifatin wa wudi'at la ilaha fi kifatin rajahat bihinna la ilaha illallah walau anna samawati sab'a wal ardina sab'a kunna khalqatan mubhamatan qasamadhunna la ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdihi fa innaha salatu kulli syai' wa biha yurzaqul khalqu rawahu Imam Ahmad wa Bukhari fil Adabil Mufrad. Jadi bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada putranya ketika ia mau mati, aku perintahkan kamu untuk mengucapkan la ilaha illallah, karena sesungguhnya langit yang 7 dan bumi yang 7 seandainya diletakkan, seandainya langit dan bumi itu yang 7 langit 7 bumi diletakkan di satu timbangan. Kalau dulu kan ada timbangan begini ya, timbangan kayak timbangan dulu ada timbang emas atau apa, kalau sekarang yang pakai digital ini kan ada timbangan begitu. Kalau seandainya 7 langit 7 bumi diletakkan di satu sisi timbangan, lalu la ilaha illallah di sisi yang lain, ada timbangan gini, tengah-tengah ya ada timbangan. Kalau 7 langit 7 bumi diletakkan di satu sisi begini dan la ilaha illallah diletakkan di satu sisi, maka langit dan bumi akan jomplang, akan lebih berat la ilaha illallah. Gitu. Ini menunjukkan keutamaan dan besarnya yakni apa? Ucapan la ilaha illallah. Ini. Seandainya 7 langit 7 bumi ini mereka adalah itu apa? Khalqah berupa lingkaran gelang yang samar, qasamadhunna akan dipecahkan oleh la ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdihi, akan dipecahkan ditembus oleh la ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdihi, karena sungguhnya ia tasbih tadi dan tahmid, ia merupakan solatnya kulisai, segala benda, setiap benda, segala sesuatu ini. Wa biha yurzaqul khalqu, dan dengannya makhluk mendapatkan rezeki. Maka lihat ucapan subhanallah wa bihamdihi ini termasuk di doa pagi petang, dibaca berapa kali? Zikir pagi petang. Misalkan habis sholat asar, zikir petang, zikir pagi habis sholat subuh baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Pagi 100, sore 100. Ini kayaknya dihitung ya banyak betul, gak selesai-selesai, tapi kadang waktu itu kalau digunakan sesuatu yang melalaikan itu kadang cepat habisnya. Tapi ini keutamaannya. Demikian juga dari tasbih itu berarti mensucikan Allah dari semua yang aib tadi, cacat dan aib. Pujian kepada Allah menetapkan adanya apa? Kesempurnaan Allah Ta'ala. Maka ini jadi apa? Keutamaan dua bacaan ini, subhanallah wa bihamdihi. Kalau tadi dua kalimat ringan diucapkan, dicintai oleh Ar-Rahman, berat di dalam timbangan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang paling akhir mari menyebut berdoa, ja'alanallahu minal musabbikhina bihamdihi al-mu'minina bi asma'ihi wa sifatihi al-muhaqqiqina li tauhidihi wa ta'limihi innahu sami'un mujib. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang bertasbih dan memuji Allah, orang-orang yang beriman kepada nama dan sifat-sifat Allah, yang merealisasikan tauhid kepada Allah, yang mentauhidkan Allah dan mengakukan Allah sesungguhnya Dia itu Allah Sami'un Mujib, Maha mendengar lagi Maha mengijabai doa. Naktafi hada
wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.